Sidempuan, terus andil berbagi opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama KPPN Padang Sidempuan dalam program Bincang Santai, yaitu podcast Ketamo KPPN Padang Sidempuan, terus andil berbagi opini. Nah, jadi seperti sebelumnya, di episode 2 ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan tentunya luar biasa. Tapi konsepnya agak beda nih. Kalau di episode sebelumnya kita menghadirkan narasumber buat diajak tanya jawab. Nah, di episode ini kita akan menghadirkan seseorang buat diajak diskusi bersama. Jadi nanti nggak tanya jawab lagi, tapi lebih ke memberikan opini masing-masing. Atau istilahnya kita bisa sebut peneman ngobrol gitu. Oke, langsung aja biar nggak kelamaan intro, aku kenalin diri dulu. Aku Nabila, di KPPN Padang Sidempuan sebagai pelaksana seksi pencairan dana. Tapi hari ini aku nggak sendiri, aku bakal ditemani nih sama kakak cantik dan tentunya nggak kalah menarik nih dari Tasya Kamila. Nah, penasaran kan? Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong. Halo Kak. Hai. Nah, Malu saya. kayaknya penonton udah penasaran. Kenalin dulu dong Kak. Hai, aku Elvia Laboratina Bunan, pelaksana seksi bank di KPPN Padang Sidempuan. Langsung aja, kita hari ini mau ngobrolin dan ngebahas topik yaitu tentang pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Nah, mungkin penonton-penonton tuh pada bertanya-tanya nih, kenapa sih Kak harus bahas pembiayaan UMI gitu kan? Bisa Kak jelasin nggak? Nah, iya betul biar teman-teman juga pada tahu kenapa kita ngambil topik ini. Jadi kita ngambil topik pembiayaan ultramikro ini karena kan Indonesia di tahun 2022 itu jadi tuan rumah dalam forum G20. Nah, dari forum ini kita tuh dapat kebijakan baru tuh dari pemerintah. Pemerintah tuh salah satunya fokus dalam pemberdayaan UMKM loh Kak. Nah, dan itu nggak cuma di instansi kita aja ya Kak, jadi di semua instansi lain ya. juga itu lagi gencar-gencarnya untuk pemberdayaan UMKM. Iya benar-benar. Jadi orang tuh lagi fokus nih nyebut UMKM terus. Karena memang selain tadi di semua instansi peningkatan pelaku UMKM di bagian perempuan itu tuh meningkat juga nih sampai 64% loh teman-teman. Jadi kita tuh ini kayaknya topiknya menarik nih gitu. Jadi langsung diambil. Tapi kalau kita nyebut-nyebut pemberdayaan UMKM nih, orang KPPN ini pasti udah gak asing sama satu pembahasan ini. Tahu nggak sih? Nah, apalagi kalau bukan pembiayaan UMI. Nah, jadi orang KPPN itu kalau ingat UMKM itu langsung ingatnya UMI, ya kan Kak? Bener kan? Nah, itu makanya kita ambilnya pembiayaan UMI karena memang di ranah pekerjaan kita untuk pemberdayaan UMKM itu kayaknya terkaitnya tentang UMI ya. Maksudnya yang bisa merambat gitu ya. Nah, betul. Nah, langsung aja nih teman-teman, sebelum kita ngebahas UMI ini lebih lanjut, aku tuh sebenarnya pengen tahu pendapat Kak Elvi nih. Kak Elvi tuh udah familiar gak sih sama kata UMI ini? Kalau dibilang familiar ya Kak, aku bisa dibilang udah lumayan familiar secara karena tadi kan seperti yang Kakak bilang KPPN ada tugas untuk terkait pembiayaan ini ya. Ada tugas untuk monitoring. Nah kebetulan itu ada di seksi bank KPPN. Jadi saya sebagai pelaksana di seksi bank turut andil udah hampir 2 tahun kali ya megang ini. Oke. Udah cukup ya. 2 tahun ya, 2 tahun ya. Udah cukup lama lah ya. 2 tahun ya guys ya. Oke. Nah, tapi Kak bisa sharing nggak pembiayaan UMI kalau secara aturan itu apa sih gitu biar teman-teman pada tahu juga nih. Jadi pembiayaan UMI itu adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku wirausaha ultramikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi sama perbankan. Jadi itu untuk mereka yang non-bankable. Ini tuh kayak program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro. Gitu lah. Jadi emang ini diperuntukkan bagi mereka ya untuk yang nggak bisa ngajuin pinjaman tadi. Jadi kalau kakak sendiri terkait UMI ini udah familiar nggak? Kalau
aku sih karena memang kita kerjanya di KPPN ya, mau tidak mau ya pasti pasti tahu gitu, udah sering dengar juga. Cuma nih mau sedikit sharing aja, kalau di pengalaman aku ya di tetangga-tetangga masyarakat sekitar aku tuh sebenarnya pada nggak tahu sih Umi ini apa gitu. Soalnya kayaknya mungkin asing di telinga mereka Umi ini apa. Taunya misalnya kayak ada yang nawarin pinjaman, berapa pinjamannya, bunga sekian, jangka waktu sekian, udah digas aja gitu. Yang penting ada dana pinjamannya gitu. Jadi nggak tahu tuh kalau ini Umi atau apa gitu. Tapi ya Kak, yang mungkin Kakak yang bilang tadi nih, aku pertama kali megang Umi ini, dengar kata Umi, saya itu kayak Umi, ini maksudnya ibu apa ya gitu. Masih sempet dikit kayak gitu. Benar, setuju. Ya mungkin kebanyakan teman-teman juga ngiranya Umi itu ibu mau ngasih pembiayaan ya, kayak gitu Umi dan Abi gitu kan. Karena ya bahasa Arab ya Umi dan Abi gitu. Jadi mungkin orang ngiranya pembiayaan dari ibu gitu. Bukan teman-teman, beda. Kalau pembiayaan Umi itu emang dia buat pinjaman, cuman namanya ultramikro. Uminya itu singkatan doang ya kan ya. Jadi setuju juga tadi sama Kak Elvi. Terus dia kan kalau mikro tuh kecil kan. Nah ini pembiayaannya buat ultra tuh yang masih paling kecil gitu. Paling bawah. Bukan cuma kecil ya. Iya betul, dia menyasarnya tuh paling kecil teman-teman. Tapi nih teman-teman mau sedikit share juga nih pengalaman aku ya. Tetangga aku tuh justru dibandingkan Umi, mereka tuh lebih banyak taunya tentang KUR, taunya tuh pinjaman KUR gitu. Kayaknya udah biasanya tuh dengar KUR, bukan Umi. Contohnya kayak orang tua aku tuh, waktu itu aku pernah nanya-nanya kan, tahu Umi nggak? Karena orang tua aku bukan di bidang ini, jadi kayaknya masih awam gitu sama Umi. Nggak tahu gitu, taunya KUR karena memang dapat pinjaman KUR juga gitu. Nah, padahal teman-teman ini sebenarnya KUR sama Umi itu beda banget loh. Mungkin dari Kak Elvi tuh apa sih perbedaan yang menonjolnya? Tapi sebelum itu mau nyikapin kayak mau nyambungin yang Kak bilang tadi ya. Kayaknya memang orang-orang tahunya kalau mau minjam itu pasti dari bank aja nggak sih Kak? Makanya benar. langsung KUR gitu. Kayak langsung KUR ya. Tapi kan sekarang nih pemerintah hadir bukan hanya untuk mereka yang bisa ngasih jaminan pinjam ke bank gitu ya. Jadi sekarang ada pembiayaan Umi ini yang menyasar orang-orang yang ada di lapisan terbawah seperti pengertiannya tadi Kak. Jadi kalau dibilang perbedaannya antara Umi sama KUR itu paling mendasar tadi tuh ini ya. Kalau KUR itu kita dapat pembiayaannya dari bank. Dari bank. Umi itu dari LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Iya benar. Terus bedanya lagi jumlah pembiayaan yang bisa diterima gitu. Kalau pembiayaan Umi ini memang jumlahnya masih sampai sekarang ya yang pembaruannya 20 juta. Naik 2 kali lipat dari peraturan sebelumnya. Dan kalau KUR memang nilainya paling sampai 500 juta nih kalau nggak salah. Wow. Memang beda sih gede kan. Nah, tapi itu balik lagi kan. Tadi kan memang Umi ini fokusnya untuk bantu orang-orang yang ultramikro yang usahanya masih paling bawah gitu. Rintis ya. Ya bedanya ya dari ini kali ya jangka waktu. Jangka waktu bunganya ya pasti kayaknya kan jangka waktunya nih Umi memang lebih singkat, relatif lebih singkat dibandingkan di bank. Dan juga bunganya itu pasti makin lama makin naik lah ya kan, banyak nggak sih harusnya terasa kan. Terus juga ini kalau bank itu kan kita pasti ngasih jaminan nggak sih, orang yang mau minjam pasti ngasih jaminan. Sementara di pembiayaan Umi itu pemerintah pengen kan memudahkan lah istilahnya kan, jadi kayak sebenarnya nggak ada jaminan, pemerintah ngasih pembiayaan ini tanpa jaminan kalau secara aturannya seperti itu. Tuh teman-teman, sebenarnya banyak loh perbedaannya KUR sama Umi itu, walaupun mungkin lebih familiarnya sama KUR ya. Aku juga memang ini agak sedikit intermezzo ya, mungkin agak lari-lari. Menurutku juga memang kalau orang awam tuh karena mungkin mandangnya tuh lebih ke nilainya kali ya, jadi itu lebih ingatnya KUR gitu. Nggak tahu ya, mereka nggak familiar sama Umi itu apa karena nilainya dikit atau apa, nggak tahu. Cuman kalau biasanya yang aku lihat orang dapat pinjaman 20 juta itu biasanya digunakan untuk hal yang konsumtif. Jadi kalau dia dapat pinjaman 20 juta, dia modelnya kayak konsep bantuan gitu loh, langsung habis dipakai gitu buat kebutuhan pribadi dia. Misalnya kayak di tetanggaku tuh ada yang aku nggak tahu dia dapat pinjaman apa, tapi waktu itu dia
kayaknya pinjamannya rentang di bawah 20 juta, terus itu dia pakai buat beli handphone. Sayang banget gak sih Iya, sebenarnya? terus ada juga yang buat beli motor, terus ada juga bahkan yang ini mungkin agak positif sih, buat biaya bimbel anaknya gitu. Tapi kan memang untuk konsumsi. Iya, nanti mikir lagi nggak sih? Iya, buat pengembaliannya sih. Iya, pengembaliannya gimana? Iya, Kita jadi untuk dia nggak usaha, utangnya pinjamannya nggak produktif gitu. Jadi nggak bagus lah ya. Makanya kayaknya nggak familiar karena ya langsung habis kayak gitu. Nah, tadi kan kayak yang udah dikasih tahu nih sama Kak Elvi, bedanya KUR sama UMI itu salah satunya pengelolanya kan. Kalau KUR tadi itu dikelola oleh perbankan. Kalau UMI ini teman-teman, ini nih bedanya agak signifikan. Nah, kalau UMI itu dikelola oleh pemerintah, bukan perbankan ya. Dia itu dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pengelolaan khususnya itu BLU, Pusat Investasi Pemerintah atau BLU PIP. Jadi jangan salah teman-teman, pembiayaan UMI itu ternyata ada loh dialokasikan dari APBN dananya, iya kan? Jadi selain dia dialokasikan dari APBN, BLU PIP tadi si pengelolanya juga nyari dana nih buat nambahin dana buat pembiayaan UMI. Salah satunya misalnya dia melakukan kerjasama investasi atau kerjasama pendanaan. Jadi nggak melulu dari iya, APBN nggak kan full ya? dari APBN karena ya gimana ya? Pasti nggak akan cukup nggak sih? Iya, nggak kalau akan cukup. APBN? Iya, karena APBN itu kan dari uang kita ya, dari rakyat untuk rakyat juga. Cuman ya memang nggak bakal sanggup untuk membiayai pinjaman Sampai di seluruh daerah Indonesia ini kan nggak bakal bisa ngasih pinjaman ke seluruh masyarakat di Indonesia lah ya. Makanya PIP itu nyari dana lagi tuh dari kerjasama tuh buat nambah-nambah. Nah, terus kan tadi PIP tuh pengelola dananya ya. Tapi itu bukan dari PIP langsung ke peminjam atau debiturnya, tapi masih ada pihak lagi yaitu penyalur. Nah, dari PIP ke penyalur, kemudian ke peminjam atau debitur lah istilahnya ya. Penyalur ini itu adalah bagian dari LKBB seperti yang Iya benar. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Iya, penyalur tuh maksudnya LKBB itu ya. Tapi tuh sebenarnya penyalurnya itu ada beberapa ya Kak ya? Iya, nggak cuma satu, ada tiga. Oh iya. Besar. Apa tuh? Saya bilang yang satu itu PT Pegadaian, kedua itu PT PNM Permodalan Nasional Madani, terus yang ketiga itu ada PT Bahana Arta Ventura. Ada tiga jadi. Oke, berarti teman-teman tuh catat ya. Penyalurnya tuh ada tiga. Ada banyak, nggak cuma satu, nggak Iya. cuma bank lah gitu lah Kalau ya. di kategori besarnya mungkin tiga ya. Iya. Tapi kalau Pegadaian itu satu, PNM satu, tapi yang banyak tuh koperasi-koperasi ya. Koperasi. Nah ini PT Bahana Arta Ventura itu gabungan dari beberapa koperasi. Oke. Jadi PT Bahana ini tuh jadi kayak lembaga linkage-nya yang menghubungkan ke beberapa koperasi yang ada di daerah. Nah, dari tadi tuh kita nih ngobrolin UMI terus. Mungkin teman-teman penonton nih nanya-nanya nih, emang apa sih enaknya dapat pinjaman UMI? Kenapa nggak KUR aja gitu kan? Kalau Elvi tuh ada ini nggak? Bisa insight-insight gitu? Kalau dibilang apa sih enaknya ya? Kalau saya bilang mah enak banget Kak. Oh, enak banget ya. Kenapa? Karena ini nih, penyalur ngasih duit ke, saya bilang gitu lah ya, penyalur ngasih duit ke debitur itu peminjam nggak semena-mena cuma ngasih udah dibayarin gitu aja. Tapi penyalur ini wajib memberikan pendampingan ke debiturnya. Gitu. Oke, benar-benar. Jadi debitur bisa nih nanya-nanya ke penyalur, mungkin ada kendala dalam memulai usahanya atau gimana, bingung mau buat mulai dari mana. Nah, penyalur bisa bantu gitu. Dari penyalur bisa bantu dengan memberikan pendampingan seperti itu. Dan ini tuh wajib diberikan oleh penyalur karena merupakan salah satu syarat yang diberikan Pemerintah yang diberikan pemerintah kalau mereka mau gabung sebagai penyalur di daerah-daerah. Benar-benar setuju sih, kata wajib mendampingi ini sih yang jadi kayak ini tuh keuntungan dia gitu, beda sama KUR kan, beda sama perbankan lain gitu. Terus kalau selain itu juga ini Kak, enaknya lagi bagi mereka yang mau buka usaha sampingan, jadi side job gitu. Side job ya, iya. Kayak yang udah punya pekerjaan utama ya. Jadi kalau mau buka usaha sampingan kayaknya dengan duit 20 juta kayak bisa nambah lah ya. Bisa lah menurut aku. Bener-bener sih. Kalau menurut Kakak sendiri worth it nggak? Gimana ya? Kalau menurut aku sih bisa worth it, bisa enggak, tergantung penggunanya kali ya, tergantung peminjamnya menggunakannya untuk apa. Nah, kalau
misalnya dia nggak worth it kalau dia menggunakan pinjaman 20 juta itu untuk hal yang konsumtif. Misalnya tadi yang kita bahas ya, bener sih. kalau dia misalnya tuh buat kebutuhan pribadi tuh ya jatuhnya nggak worth it sih, karena namanya utang konsumtif dia langsung habis. Jadi nanti setelah habis dia bingung nih, dia bingung nih bayarnya gimana nih, nggak ada pemasukan lagi dari pinjaman itu. Jadi ujung-ujungnya kayak dari lubang tutup lubang gitu lah ya. Sih kayak gitu. Jadi itu kayaknya nggak worth it. Tapi dia bisa jadi worth it kalau misalnya mungkin aku ambil dari 2 poin. Yang pertama, kalau dia yang tadi kayak dibilang Elvi itu side job, berarti dia udah punya pekerjaan utama tuh kan. Jadi akan worth it kalau dia itu buat pemasukan tambahannya gitu. Terus yang kedua itu buat yang memang merintis. Mungkin yang buat yang merintis tuh kayaknya 20 juta agak terlalu dikit kali ya. Cuman kayaknya bisa diakalin dengan cara nabung dulu. Terus nanti 20 juta ini buat nambahin modal. Terus ini pendapat aku pribadi ya. Nah, 20 juta itu sebenarnya sangat bisa sih kalau untuk usaha-usaha merintis yang emang kecil-kecilan dulu gitu. Ya mungkin kalau ekspektasinya buat usaha yang lebih gede agak susah sih. Tapi kalau untuk yang kecil dulu tuh bisa. Misalnya tuh kan di beberapa daerah tuh sekarang bisa yang kayak franchise gitu kan, kayak mitra usaha gitu. Nah misalnya ada kayak usaha street food makanan, usaha minuman, kayak apa kalau di sini Ada tuh Jelly Potter. Nah iya misalnya kayak Jelly Potter tuh nilainya kayaknya nggak sampai ini ya. Enggak, aku pernah nanya sama itunya yang jualan ya, pakai ini berapa sih biayanya gitu ya. Iya, dia jawab nggak nyampe 20 juta kalau nggak salah, ingat itu 14 juta dia bilangnya kan. Bisa banget nggak sih kalau dari dapat pembiayaan dari Umi ini untuk buka usaha ini? Iya lumayan banget loh itu. Karena memang di bawah ini kan, masih di bawah 20 juta. Tadi aku bilangnya oh iya bilang merek ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa sebut merek. Oke. Nah itu tuh teman-teman, jadi maksudnya kalau kayak mitra usaha, mitra-mitra yang kayak gitu tuh masih banyak kok yang di bawah 20 juta. Tapi mungkin memang untungnya itu nggak signifikan dan memang ya namanya usaha kecil-kecil ya nggak apa-apa gitu, namanya usaha mikro ya kan. Terus kalau nggak salah tuh juga dia tuh kan usaha kecilan dulu kan, bisa aja nanti berkembang kayak Jelly Potter tuh, berkembang naik omsetnya lagi, ganti lagi usahanya, itu bisa aja ya kan. Nah itu dia bisa naik kelas loh sebenarnya. Dan jadi kalau naik kelas tuh nanti dia kayak bisa dapat pinjaman yang lebih gitu dari KUR, misalnya dia dari Umi, jadi dia lebih tinggi dari Umi misalnya bisa ke KUR ya. Oh iya, iya kan bisa ke KUR, tapi pada tadi Umi cuma sampai 20 juta. Iya sampai 20 juta, makanya ya udah manfaatin yang 20 juta dari ini dulu, karena memang nggak bisa langsung instan ya buat gede gitu ya, butuh proses lah gitu ya. Benar-benar. Kayaknya dari tadi kita ngobrolin Umi terus nih, penonton nih udah pada tertarik kali ya ikut dapat dapat pinjamannya ya. Tapi nih kayaknya mama yang nonton nih pada komen, "Mbak, kebanyakan teori nih, Mbak." Gitu. Udahlah, Mbak, saset persyaratannya apa, Mbak? Gitu ya. Persyaratannya mudah banget loh. Nah, apa tuh, Kak? Masa Kakak nggak tahu sih? Ya tahu dong, tapi ini nih mama nanti pada protes kalau nggak kita kasih tahu. Simak nih ya emak-emak di rumah ya. Jadi persyaratannya itu mudah banget loh, Kak dan penonton di rumah. Yang pertama itu adalah tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi. Terus kayak tadi kedua, itu ya, kalau aku potong ya, kayak tadi dia nggak dapat KUR. Jadi kayak orang tua aku kan dapat KUR, berarti dia nggak bisa dapat Umi ya. Oke. Jadi ini memang khusus untuk mereka yang belum dapat pembiayaan lah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Bisa, nik bisa ditunjukkan dari KTP ataupun kartu keluarga lah ya. Terus yang ketiga itu memiliki izin usaha ataupun surat keterangan usaha. Tapi surat izin atau surat keterangan ini tuh bisa dikeluarkan dari penyalur juga. Jadi nggak perlu ada usaha ya. Urus sendiri gitu loh. Jadi dari dia mau pinjam, terus tinggal minta penyalur yang membuat surat keterangan aja itu udah bisa gitu. Memang nggak perlu ada usaha dulu kan, namanya dia mau minjem buat usaha. Iya benar. Jadi catat tuh teman-teman. Ya mudah banget ya, simpel banget sebenarnya. Yang penting KTP-nya jangan sampai hilang, udah itu aja. Kalau hilang harus ngurus lagi kan, harus ngurus ke kantor polisi lagi nih teman-teman. Nah, jadi dicatat ya para kaum ibu atau kaum yang ingin mulai usaha tuh ada 3 ya tadi, nggak dapat pinjaman lain, terus KTP atau pangkal sama surat keterangan usaha. Nah
gitu loh teman-teman, simple. Gampang loh. Cuman memenuhi 3 itu udah langsung saat dapat pinjaman. Semoga makin banyak ya Kak ya yang nanti mau nyoba. Iya benar-benar. Nah, cuman tadi kan kita tuh ngomongin Umi ini juga, balik lagi deh. Aku tuh sebenarnya masih agak bingung. Kan pemerintah tuh katanya nggak mau, kalau bisa nih kelebihan Umi itu biar nggak ada jaminan ya. Oh ya kan? Oh iya. Nah, tapi tuh kayaknya semuanya udah pada tahu lah ya. Di Pegadaian itu biasanya ada jaminan kan ya. Itu aku masih agak bingung sih kalau itu. Ya memang iya sih, di Pegadaian memang masih mensyaratkan harus adanya jaminan. Tapi masih ada keuntungan lainnya kok. Keuntungannya itu kalau di Pegadaian, pengajuan kreditnya itu lebih cepat dan mudah Kak. Bisa dalam sehari tuh selesai deh kalau saya bilang mah ya. Langsung cair bisa ya. Langsung cair itu. Terus yang kedua, jangka waktu pinjamannya itu lebih fleksibel. Dia bisa lunasi lebih cepat, bisa juga lebih lama, tapi tergantung dia lah ya. Pinjamannya juga ya. Terus jaminannya memang ada, cuman biasanya mereka mintanya dalam bentuk surat BPKB Kak. Jaminan BPKB. Oke, BPKB harusnya masyarakat kayaknya udah pada tahu lah punya sih itu pada pasti punya lah ya gitu. Kayaknya di Indonesia motor udah pada punya deh itu kendaraan. Kalau nggak ada ya gimana, minta saudara. Jangan dong. Jangan. Iya oke. Itu keuntungan ini ya berarti buat Pegadaian. Tapi teman-teman, PNM juga sebenarnya ada keuntungannya loh. Ada dong. Kan tadi ada 3 penyalur kan. Nah, PNM tuh juga ada loh keuntungannya. Nah, yang pertama itu dia dari yang tadi juga sama kayak Pegadaian, namanya ini kan program UMI 3 penyalur tuh. Berarti keuntungannya juga kemudahan peminjamannya, jadi langsung cair gitu. Iya. Nah, terus yang kedua, beda nih, ini mungkin bedanya signifikan nih. Kalau Pegadaian tadi ada jaminan, di PNM tuh nggak ada jaminan, teman-teman. Terus yang ketiga itu dia bisa tanggung renteng. Nah, kalau misalnya kita mau buka usaha tapi yang mau ngajak partner gitu kan, atau bareng-bareng nih sama teman-teman, sama bestie-bestie kita tuh, ya udah bisa tuh dibagi rata tuh ininya pembayaran pinjamannya. Iya, kan? Karena di PNM ini mereka usahakannya itu dalam bentuk kelompok. Iya. Oh iya, saya lupa bilang, kalau di Pegadaian itu memang individu jadinya. Jadi jaminan kita berikan sebagai individu. Sementara di PNM karena dia dalam bentuk kelompok, jadi pembayarannya tanggung renteng. Tanggung renteng. Benar. Oh iya, sama ini Kak, PNM itu tuh mengadopsi pola apa ya? Pola Agreement Bank. Agreement Bank ya. Jadi itu kayak layanan PMM, MKR ya, MKR yang biasanya dipakai. MKR. Bilangnya Mekar apa Mekar sih? MKR sih Kak kayaknya. MKR. Iya. Oh, oke. Kirain Mekar. Double A soalnya, Iya, MKR ya. Kayak lebih nyaman bilang ini Mekar deh, maksudnya. Mekar aja lah ya. Tapi MKR sih Kak, Iya, kalau bilangnya ngomong MKR sama PNM ya. Bilangnya MKR. Iya, MKR. Iya. Jadi itu layanan yang diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Jadi memang ini difokuskan untuk perempuan-perempuan. Iya. Keuntungannya di sini Iya. ya. Jadi mereka itu digabung dalam satu kelompok, biasanya Kak. Satu kelompok itu ada 10 orang dan ada ketuanya salah satu. Oke, nggak ada ketuanya juga nih, ketua gengnya. Nah iya teman-teman. Terus buat tambahan lagi nih Kak, kan tadi penyalur UMI itu wajib punya pendampingan. Oh iya. Enaknya nih kalau di PNF pendampingannya itu rutin loh, 1 kali 1 minggu. Ada program PKM namanya Kak. Iya, program PKM ya. Jadi rutin terus mengadakan pendampingan tiap minggu. Biasanya ini kan memang buat ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu ini kayak bingung, ada masalah, ada kendala, ya udah langsung aja ke PT PNM-nya gitu. Langsung curhat gitu. Iya, langsung curcol aja, asal nggak ngebahas masalah rumah tangga lah ya. Jangan dong. Ya jangan, itu beda. Nah gitu, bahas usaha teman-teman. sama PNM. Iya, jadi memang beda sih tipe antara Pegadaian sama PNM ya. Memang selain dia fokus sama perempuan tuh, ya gimana ya, lebih ke emak-emak friendly gitu. Jadi benar, beda sama emak-emak Pegadaian, sangat emak-able. Karena kebanyakan juga PNM ini kebanyakan pekerjanya juga perempuan semua. Oh, oke. Pemberdayaan perempuan sekali ya. Jarang banget aku untuk ketemu laki-laki di PNM. Jarang banget Kak. Rata-rata dari perusahaan karena, mereka juga udah ini mungkin ya. karena fokus tadi ya, kan fokusnya ke perempuan ya. Jadi ya supaya pendekatannya lebih enak. Curcornya itu pasti lebih perempuan dong iya. bisa lebih akrab gitu lah ya. Perempuan antar. Berarti tiap pendampingan ada curcol nih kayaknya. Kayaknya iya. Aduh. Oke.
Tapi ada satu lagi Kak. Oh Ada- iya, koperasi Iya, ya. itu Iya, koperasi. Tapi ini dari PT Bahana Artaventura tadi kan. Iya, Itu iya. sebagai lembaga linkage yang menyalurkan dana ke koperasi-koperasi yang ada di daerah-daerah gitu. Kayak di KPPN Padang Sidempuan ini, di wilayah Kota Padang Sidempuan ini ada koperasi Mitra Duafa. Oke. Selain itu ada yang lain juga Kak, ada koperasi Abdi Kertara Harja atau AKR. Kayaknya Baru dengar sih. saya juga Iya, baru dengar sih aku. Nggak terlalu familiar. Terus ada BMT UGT Sudokiri, ini kayak di daerah sana lah ya. Dan ada BMT Bina Umat Sejahtera. Jadi kayaknya kelebihannya ini banyak pilihan yang bisa kita jadikan Iya. opsi gitu, yang tergantung mana koperasi-koperasi yang ada di daerah kita. Berarti lebih mudah aksesnya ya dibanding Iya. kayak pegadaian cuma satu, PNM satu gitu, tapi ini banyak. Iya. Oke, berarti keuntungan yang menonjol tuh di situ ya sama Iya, si bener ini. Kak. Ini agak sedikit ini ya, agak beda nih. Kemarin tuh aku nge-scroll TikTok nih. Terus waktu aku nge-scroll TikTok itu aku fokus kan mau nyari UMI. Jadi maksudnya tuh orang-orang TikTok tuh fokus di UMI itu apa sih? Misalnya pengetahuannya tentang UMI itu apa sih gitu. Nah, jadi aku nge-scroll banyak tuh. Tapi yang muncul di pencarian itu yang paling banyak tuh tentang holding, PT BRI, PNM, sama Pegadaian. Oh Nah, iya, saya pernah dengar Iya, juga iya. Kak. Itu aku agak wah kaget gitu loh. Kok bisa nih ketiga Nyatu ini gitu ya? menyatu berkolaborasi nih. Padahal mereka bisa Iya. nggak sih? Iya. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin ada persaingan gitu antara perusahaannya. Tapi kok bisa nih berkolaborasi gitu? Iya, agak-agak kaget sih ya. Kalau dari LP ini nggak Iya Kak. dapat info nggak sih tentang kolaborasi mereka ini? Pernah. Saya kemarin aku baru ketemu sama PNM kan, PNM. Terus nanya, Kak aku nengok ya di BRI kok ada ya antara BRI, PNM dan Pegadaian Iya. gabung gitu ya. Terus dia bilang, iya Kak itu kita ada ini layanan satu pintu katanya. Jadi memang lokasinya dibuat di kantor BRI, tapi ada di dalamnya itu nanti ada bagian untuk PNM sama Pegadaian gitu loh. Oke. Jadi kayaknya orang kalau mau ngajuin pinjaman masuk nih ke BRI terus nengok PNM sama Pegadaian. Tinggal milih kali ya, bisa dibilang mau kemana gitu. Kalau misalnya nanti dia memang butuhnya pembiayaan yang kecil, nanti Dia bisa diarahin pilih, ya, diarahin ke PNM atau Pegadaian. Tapi kalau memang nanti nilainya udah butuh yang gede, kayak nanti kur ya? nanti dialihkannya ke BRI. jadinya. Jadi memudahkan nggak sih sebenarnya? Iya. Dan juga salah satu cara untuk mengenalkan adanya pembiayaan UMI. Iya benar-benar. Iya sih ya. Kayaknya kalau dari holding ini banyak juga ya untungnya. Kayak misalnya tadi walaupun BRI mungkin cuma jadi apa ya kayak tempat perkumpulan lah ya, bilangnya kayak media perkumpulan mereka. Jadi orang-orang yang sebelumnya udah familiar sama KUR nih jadi tahu ada UMI juga ternyata bisa di situ. dikenalin dong Iya. sama Soalnya, teman-teman atau saudara yang butuh kan. Soalnya nasabah BRI itu banyak ya gitu kan. Jadi bisa nih menguntungkan PNM sama Pegadaian juga. Terus ya mungkin untungnya kalau untuk BRI-nya karena yang biasanya orang ada yang naik kelas tuh, peminjam naik kelas tuh bisa langsung ambil KUR di BRI-nya. Benar, nanti PNM atau Pegadaiannya bisa langsung kenalin dong dari KUR-nya nih. Jadi Bu ini bisa kok ini naik ke sini bisa dipercaya gitu kan. Lumayan gak sih? Kolaborasi yang sangat ini ya, menguntungkan, saling menguntungkan lah ya, Benar, simbiosis mutualisme. Nah gitu. Terus ya, aku lihat di TikTok itu juga. Nah, jadi layanan atau program BRI, PNM sama Pegadaian ini tuh namanya Senyum. Tapi bukan senyum ini, ya namanya Senyum. Iya, ada kepanjangannya. Apa tuh Kak? Sentra Layanan Ultra Mikro. Sentra Layanan Ultra Mikro. Jadi penonton nih kalau misalnya mau tahu tentang layanan ini, program ini bisa langsung ke BRI kan ya? Bisa. Iya, Ke langsung, PNM iya. juga sebenarnya bisa sih. Iya langsung ke BRI aja sih menurut kita ya. Iya. Langsung ke BRI, lihat mungkin ditanya aja nih pojok-pojok buat sentra itu yang mana gitu biar dapat info yang lebih valid ya. Soalnya kalau kita sendiri kan belum pernah nyoba juga ke sana gitu. Begitu teman-teman. Betul sekali. Terus kita udah ngobrol panjang nih ya dari tadi ya Kak. Iya, benar-benar udah panjang banget nih sebenarnya. Semoga infonya nambah lah ya sama kakak-kakak di sana. Iya. Tapi aku mau nanya nih, kakak sendiri ada nggak ya yang diharapin peran yang bisa diberikan KPPN gitu terkait UMI ini? Oke.
Kalau secara aku di seksi pencairan dana mungkin ini ya agak nggak terlalu banyak kaitannya. Cuman ini aku ambil dari sisi sebagai pengelola medsos di KPBN Padang Lingkungan. Nah, aku pengennya itu peran kita itu bisa ditambah lagi deh daripada sebelumnya. Nah, misalnya itu kayak menambah atau lebih update sama konten-konten edukasi. Nah, contohnya misalnya kayak bikin video TikTok tentang UMI, kan tuh banyak tuh mungkin yang belum tahu. Soalnya aku lihat di TikTok tuh belum pada ramai juga nih bahas-bahas UMI gitu. Nah, pengennya lebih banyakin update, misal update peraturan terbaru kayak yang kemarin kan UMI tuh 10 juta, nambah jadi 20 juta tuh mungkin bisa lebih diupdate terus. Terus video-video kreatif lainnya. Terus kalau ada kebijakan baru, sama mungkin ini kalau misalnya ada success story dari peminjam atau debitur, kan tuh bisa menginspirasi dan memotivasi yang lain buat buka usaha gitu kan. Nah, jadi kayaknya kalau banyakin sharing tentang success story itu kayak bisa mendorong orang lah ya lebih tahu lagi terkait lebih tahu dan pengen ikut dapat pinjaman UMI ini gitu. Terus ya semoga kedepannya bisa menghadirkan narasumber yang ahli di bidang UMI ini juga, terus bisa juga bikin video success story. Itu doain aja ya teman-teman. Kayaknya bakal ada episode selanjutnya. Ya, amin. Still aja. Tapi kalau dari LP sebagai pelaksana bank, bersangkutan langsung lah ya sama UMI ini, harapannya atau pengennya peran kita tuh gimana? Kalau aku sendiri kayaknya pengen ini sih kayak ingin ada peran lebih, mungkin ikut mendampingi. Gimana menurut kakak tuh? Kayak mereka lagi ngumpulnya, terus kita bisa ikut juga untuk melihat langsung sebenarnya gimana sih sebenarnya prosesnya selama ini gitu ya. Berarti kayak langsung turun ke lapangan gitu ya. Tapi sebenarnya dalam pekerjaan gak sih? Kayaknya gak apa-apa sih ya. Kayak sesekali gak apa-apa lah ya. Kayaknya kayak misalnya PNF tadi kan yang perkumpulan ibu-ibu, ya gak apa-apa lah ya, ajak-ajak kita gitu. Kita juga pengen gitu ngobrol biar lebih tahu kali ya, lebih tahu problem atau kendala ibu-ibu ini. Itu kan kita juga bersosialisasi di masyarakat. Jadi ya biar up to date lah ya, biar tahu mereka tuh sebenarnya kayak gimana sih. Dan gitu juga bisa lebih tahu ada KPPN ternyata gitu ya. Mereka juga kayak oh ini ada peran KPPN juga nih di sini, walaupun kita cuma monitor kan ya. Nah, gitu. Terus nih Kak, aku mau nanya, ada nggak ya harapan-harapan kakak ke depannya terkait ini? Kalau harapan harusnya ada lah ya. Nah, aku sih berharap banyak sih. Kayak misalnya semoga dari UMI ini bisa banyak membantu orang-orang di luar sana lah ya, khususnya mungkin kaum ibu, masyarakat yang memang ingin merintis, ingin baru memulai usaha gitu. Terus mungkin kayak kita nih ya sebagai pengingat lah ya buat kita juga sebenarnya kaum muda ini walaupun mungkin belum berumah tangga tuh udah bisa nih dari sekarang punya side job ya kan. Kayaknya kita ini udah bisa wanti-wanti karena memang ini juga kan pemerintah baru ngeluarin ngeluarin berita biar kita wanti-wanti nih kalau nanti di tahun 2023 memang terjadi resesi, jadi kita punya persiapan, jadi kita punya pemasukan lain buat jaga-jaga tuh, mungkin bisa nyari-nyari side job gitu. 20 juta lumayan lah ya, nambah-nambah gitu kan. Karena kita memang udah punya pekerjaan utama kan, jadi ya sangat membantu sih kalau menurutku. Ya sebagai reminder buat diri sendiri lah, sindiran jadi kena nih. Sindiran biar mikir gitu, nyari pemasukan udah bisa nih gitu. Terus ya pengennya sih biar orang-orang di luar sana juga jangan takut untuk memulai usaha gitu. Apa-apa gagal dulu, kalau gagal ya coba lagi. Coba lagi. Gak ada habis-habisnya. Yang penting usaha dulu gitu, walaupun dari yang kecil gitu teman-teman. Kalau MT gimana? Harapan buat ini deh, buat konten kita deh, atau mungkin buat semua juga nggak apa-apa. Kayaknya buat podcast ini lah ya. Kalau harapan buat podcast ini, kalau terkait UMI ini, aku harapin ini sih Kak, melalui podcast kita ini ya, berita terkait pembiayaan UMI ini semakin tersebar di daerah-daerah ini. Kayak untuk emak-emak ya di daerah ataupun teman-teman yang lagi butuh bantuan lah, UMI ini ada gitu loh, dan pemerintah mikirin sampai kita yang ada di pelosok-pelosok daerah-daerah ini. Saya bilang pelosok ya, ada di daerah-daerah kecil ini gitu. Iya, pemerintah tuh ikut gitu. Kita nggak dilupain kok, pemerintah tetap ingat kita kok. Terus
untuk podcast ini semoga bisa jadi memberi informasi yang Ya bermanfaat lah ya buat teman-teman. Walaupun penonton isinya di cuma rumah. opini-opini kita Iya. doang, tapi semoga bisa edukasi Iya, ya. semoga nyampe informasi yang mau kami sampaikan. Betul sekali teman-teman. Semoga Itu ya semoga amin. Dan kalau misalnya ada kritik dan saran mungkin bisa di kolom komentar atau atau dari hubungi IG kita ya, bisa kita di media sosial. Kita punya IG, TikTok, Facebook YouTube, juga ada. Facebook juga ada. Nanti cari aja KPPN Padang Sidempuan. Itu teman-teman. cari kita juga. Iya, Jadi cari kita Aduh narsis ya kan? maaf Aduh, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Lumayan ya. Soalnya tahu ada yang nawarin kerjaan Iya, gitu. bisa side job. Saya juga pengen nih. Oke. Aduh, bikin intermezzo nih. Maaf. Seru juga ya Kak bincang-bincang kayak gini ya. Iya. Asik sih. Lain kali mungkin bisa kita tambahin nih Iya. sering-sering gitu. Ya, Gitu. Jadi coba. kalau mau request temanya juga bisa nih teman-teman di kolom komentar kan. Biar kita tahu nih kita mau bahas apa. Walaupun ya cuma opini-opini aja. Yang penting kan bisa Kita sharing. nyapa lagi gitu Iya, ya. nyapa teman-teman. Kayaknya udah bisa ya Kak, ini kita tutup aja acara kita ini. Semoga teman-teman di rumah yang nonton itu gak bosan ya lihat kami untuk episode-episode selanjutnya. Jangan bosan ya. Semoga guys, ada. ya. Jangan bosan bener. Gak boleh bosan juga. Gak boleh. Maksa di gue. Kalau begitu langsung aja, saya Elvia. Saya Nabila. Kita pamit undur diri. Dadah. Bye bye. See you ya in the next episode.